Iya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa menghubungi kami di 0617944280 atau 282 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 08 137003166. Tema kita hari ini yaitu mengenai penyakit-penyakit akibat dari asap atau polusi udara. Nah, sahabat kaum muslim, tadi sudah ada beberapa hal sudah disampaikan dokter, terutama tadi bagaimana cara pemakaian masker yang betul. Nah, kita juga emang tidak boleh sembarang memakai masker dan maskernya juga harus yang masuk ke standar seperti itu yang direkomendasikan. Nah, kemudian nih dok, kita ingin tahu juga langsung kalau polusi udara ini kan tadi masih secara umum dok ya, banyak penyakit itu akibat daripada polusi udara, kan polusi udara itu juga banyak macamnya seperti itu dok ya. Nah, sekarang ini kita akan khususkan ke asap, di mana sementara ini sampai saat ini dok ya, ini kan masih lagi asap seperti itu, sampai ke Medan ini juga kita melihat asap masih banyak seperti itu. Nah, penyakit apa aja nih dok yang bisa berakibat dari asap ini dok? Ya, jadi banyak sesungguhnya penyakit-penyakit yang bisa dipicu oleh asap-asap polusi udara, ya. Yang tentunya di sini saya akan coba bahas secara umum, ya. Walaupun setiap orang belum tentu bisa terinfeksi atau mengalami penyakit ini atau mengalami keseluruhan dari jenis penyakit ini. Salah satunya adalah infeksi saluran pernapasan akut, ya, atau ISPA. ISPA, iya. Infeksi saluran nafas ISPA ini seringkali penyakit yang dipicu oleh partikel-partikel negatif dari udara yang dihirup, bisa langsung virus atau bakteri, bisa juga udara yang relatif tercemar, ya. Jadi dia memicu terjadinya inflamasi atau peradangan pada daerah saluran pernafasan yang sifatnya akut. Akut itu terjadi mendadak. Dan berespon sangat cepat. Gitu dia. Itu biasanya ditandai penderitanya gimana dok? Mengalami gimana? Iya, tandanya diantaranya adalah gejala tentu adalah refleks batuk, ya. Jadi batuk itu sendiri sebenarnya mekanisme pertahanan tubuh, Mas Darus. Iya, untuk menandakan bahwasanya kita butuh bantuan gitu dok ya. ya. Iya, salah satunya. Kemudian yang kedua dia adalah refleks mekanik dari sistem pertahanan tubuh kita untuk mengeluarkan partikel asing tadi yang tidak terlihat oleh mata, tapi sebenarnya ada, itu sekitar 5 nano partikel itu ya, partikel nano dan mikron seperti itu, yang ada di saluran nafas, tapi ingin dikeluarkan, maka tubuh punya sistem yang namanya batuk. Gitu. Dan bersin juga ikut nggak dok? Ya sama, termasuk. Kemudian cairan mukus, ya, cairan kental lendir yang kita kenal dahak, itu sesungguhnya adalah sistem imun tubuh di saluran nafas kita. Jadi dahak itu akan dikeluarkan oleh tubuh, mukosa saluran nafas, untuk menjadi media penghantar pengeluaran partikel tersebut yang susah dikeluarkan, jadi diselimuti dengan dahak, cairan mukus yang kita kenal itu, sehingga nanti saluran nafas akan mengantarkannya, menggesernya sampai ke atas yang kita kenal refleks batuk dan berdahak. Begitu. Itu yang nanti namanya batuk berdahak. Ini gejala-gejala. Ya, salah satu gejala ISPA juga, batuk berdahak. Kemudian reaksi inflamasi itu tuh demam, Mas. Demam. Ya, demam. Walaupun ini dirasakan berbeda-beda tiap orang. Ada yang demamnya tidak terlalu tinggi, tapi ada yang demam tinggi, ya. Itu demam yang timbul akut juga atau mendadak, ya. Kemudian disertai dengan mungkin radang tenggorokan, sakit menelan, kemudian rasa sulit menelan, kemudian bahkan bisa sesak nafas. Jadi Bapak Ibu semua, kalau mengalami hal-hal seperti ini, bisa kita sangkakan dengan infeksi saluran pernafasan akut dan segera untuk berobat ke dokter. Begitu. Itu salah satu penyakitnya, ISPA. Iya. Selain Kemudian itu nih, dok, ada lagi. Ya, ada lagi apa nih dok tambahan selain ISPA? Ya, selain itu ada yang namanya pneumonia, ya.
atau juga asma. Ya, asma ini juga penyakit yang sudah ada sebelumnya oleh beberapa individu, Mas. Ya, jadi dia sudah ada bakat asma yang biasanya dari orang tua atau sifatnya herediter diturunkan, dan dia terpicu. Iya, iya. Dia dipicu oleh polutan atau benda asing penyebab polusi udara tadi yang masuk ke saluran nafasnya dan lengket di saluran nafas sehingga memicu reaksi inflamasi peradangan yang berlebihan. Disitulah letak gangguan penyakit orang yang mengalami penyakit asma. Dia mengalami respon yang berlebihan sehingga menimbulkan manifestasi klinis berupa sesak nafas yang hebat. Oke. Ini lebih hebat lagi sesak napasnya Iya. ketimbang Batu ispa tadi. Iya, Dok, karena ya. dia langsung mengecilkan saluran nafas. Wah. Yang tadinya lebarnya 10 cm gitu kurang lebih, jadi 3 cm begitu. Sehingga sempit sekali dan nafas berbunyi. Oke. Nyi, gitu ya. Nafas berbunyi karena sempit saluran nafas. Iya. Bahkan batuk-batuk yang berulang, susah mengeluarkan dahak karena sempitnya tadi. Oke. Tapi mungkin tidak demam. Oke, berarti untuk penderita asma tentunya ini lebih berbahaya lagi, Iya. Dok, ya. Betul Oke. sekali. Iya. Selain itu ada juga pneumonia, Mas Nah, Darus. itu maksudnya bagaimana tuh, Dok? Infeksi saluran pernapasan. Yang ini juga lebih hebat penyakitnya dari sekedar ISPA, Bapak Ibu semua. Itu ditandai biasanya, Dok? Ya, ditandai dengan pertama ya sama seperti itu, ISPA tadi, batuk, tapi dia yang menonjol bukan batuknya, sesaknya. sesak. Kalau pneumonia ini ya, Tadi kalau ISPA tadi itu yang batuknya, menonjol batuknya gitu, batuk ya. berdahak Kalau gitu, ini Dok, ya. sesak nafas dan demam. Oke. Ya, batuknya sesekali tapi memang karena banyaknya cairan partikel, cairan-cairan mukus yang saya katakan di ISPA tadi, dia lebih banyak. Karena infeksi bakterinya lebih berat, menyerang bukan hanya saluran nafas atas, tapi dia saluran nafas bawah yang namanya gelembung-gelembung udara di dalam paru-paru, Bapak Ibu. Jadi di dalam paru-paru kita punya gelembung-gelembung kantong-kantong udara yang itu berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh kita yang kita hirup dalam bernapas. Normalnya harus kosong kantong-kantong udara alveoli tadi. Namun kalau ternyata terisi oleh banyak cairan mukus tadi oleh karena infeksi bakteri pneumococcus, ya nama bakterinya biasanya, itu menyebabkan saluran nafas tadi penuh terisi cairan. Akhirnya kita sesak nafas yang hebat. Tapi bukan dengan asma demam seperti tinggi. itu, Bukan, Dok, ya. Kalau asma di saluran tenggorokannya itu yang sempit. Oke. Cabang-cabang rantingnya itu. Iya, sudah ada 3 penyakit, Dok, ya, yang bisa disebabkan oleh asap ini. Iya. Nah, selanjutnya ada lagi, Dok. Ya, selain itu juga ada Jantung ya, kadang-kadang ini bisa penyakit juga, jantung juga bisa karena orang-orang jantung ini yang punya resiko penyakit jantung koroner gitu, Mas Darus. Ini dia tidak boleh dipicu kekurangan oksigen. Nah, contoh kekurangan oksigen apa? Saat seseorang yang punya riwayat penyakit aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, terutama di jantungnya, dia jangan dipicu oleh stres atau kerja berlebihan atau kegiatan yang menguras energi dan pikiran. Itu akan menyempit pembuluh darahnya, akhirnya kekurangan oksigen dan jantung akan merasakan kram. Nah, penyakit jantung koroner pada polusi asap ini bukan menyempitkan, tapi dia menyebabkan kadar oksigen, kandungan oksigen di dalam sedikit, udara Dok, kita ya. sedikit berkurang. Betul. Ini normal tanpa asap. Udara kita itu hanya mengandung 21% oksigen. Iya. Begitu. Oke, sedangkan asap itu sendiri, Dok, mengandung apa saja nih, Dok? Banyak partikel, bisa nitrogen dioksida, Iya. sulfur dioksida, ya SO2, NO2, bahkan bisa plumbum, ya tadi ya, bahkan silika, bisa banyak macam asap yang terkandung dalamnya karbon monoksida dan sebagainya. Itu semua berbahaya untuk Ya, tubuh kita, dan Dok, ya. mengurangi kadar oksigen di dalam udara itu karena terbakar habis oleh pembakaran
berkurang cadangan oksigen, Mm-mm. sehingga kumat penyakit jantungnya tadi karena Oke. keasupan oksigen menurun oleh Mm-mm. tubuh, Iya, iya, bukan karena tak mau bernafas, tapi karena nafas yang ditarik oksigennya berkurang. iya. Oke. Obatnya adalah dia harus dapat asupan oksigen dari tabung oksigen dari luar supaya terkontrol kadar oksigen di dalam darahnya. Mm-mm. Nah, kalau itu tadi tak teratasi, maka berkumatlah penyakit jantung koroner Oke. tadi. Berarti bukan secara langsung, tapi ada faktornya juga seperti itu, Dok ya. Iya, Misalnya seperti infeksi saluran pernapasan. Ini kan kalau asap tadi mengandung partikel-partikel seperti CO2 tadi, iya. kemudian NO2, kemudian O3, bukan mengandung virus. Berarti di sini kok bisa berbahaya sama dia seperti itu, Dok? Ini karena ketahanan tubuhnya berkurang seperti itu kan, Dok? Ya, sebenarnya selain partikel itu kan tadi partikel kimiawi ya. Iya. Ya, selain di dalam asap itu juga membawa virus dan bakteri Oh, sesungguhnya. jadi bukan hanya partikel berbahaya Iya. itu saja, Dok? Jadi dia juga saat pembakaran itu terjadi, ya, kan semua berterbangan, Mm-mm. ya, termasuk virus dan apa tadi kering semua. Dia biasanya pada musim panas yang terik itu kita sering kena sakit ispa karena apa? Bakteri yang dahak-dahak penderita TBC dulu, penderita pneumonia dulu, itu kering, semua kering terbang jadi partikel debu. Oke. Bakteri masih hidup, itu yang kita hirup. Iya, Sehingga iya, iya. bagi orang-orang yang rentan, Mm-mm. daya tahan tubuhnya rendah, Iya. seperti pada anak-anak balita, ya, atau orang-orang tua usia lanjut, atau juga penyakit diabetes, ya, dan apalagi HIV/AIDS, ini tentu rentan mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut tadi. Selain pneumonia, pada anak balita bisa mengalami bronkopneumonia namanya, begitu. Nah, terkadang kita merasa juga ada gatal gitu di tenggorokan, di hidung, Ya, di mata. Ini juga termasuk bagian dari bahaya asap itu sendiri nggak, Dok? ya, Mas Darus. Betul. Jadi pemirsa, rasa gatal di mata, kadang di Hidung, hidung, iya, tenggorokan. ya, tenggorokan juga terasa gatal. Ini akibat partikel tadi. Partikulatnya tadi yang banyak tanpa kita tahu, tapi ternyata partikelnya itu banyak sesungguhnya. Kalau disaring itu mungkin luar biasa banyak. Itu membuat alergi, reaksi alergi yang namanya histamin, ya, histokinin, histamin itu keluar. Sel-sel mediator penghasil ini yang kita bilang alergi itu keluar. Oke. Makanya obatnya antihistamin. Histamin itu nama produk dari tubuh kita. Itu keluar dipicu oleh partikel itu. Jadi bisa ada di mata, makanya sering kita kucek-kucek mata, begitu. Kemudian kucek-kucek hidung karena gatal. Iya. Atau rasa tenggorokan gatal terus jadi sering mendehem. Rasa mau minum, Iya, iya, betul. rasa haus dan sebagainya. Iya. Berarti dari penyakit-penyakit yang dokter sebutkan tadi akibat asap ini tadi, ini apakah semua bisa, Dok, rentan semua atau khusus untuk bayi atau lansia seperti itu yang lebih berbahaya rentannya? Iya, sebenarnya rentannya yang paling berbahaya adalah kelompok yang rentan tadi. Itulah anak, bayi, balita, ya, orang tua, ya, kemudian orang yang punya penyakit yang beresiko menurunkan daya tahan tubuh seperti DM, ya, diabetes, ya. Nah, inilah orang-orang yang sangat rentan mengalami penyakit-penyakit saluran pernapasan di saat terjadinya bencana asap kita ini. Oke. Bagi Bapak Ibu semua yang punya keluarga, anggota keluarga dalam kondisi kelompok rentan, maka lindungi mereka dengan cara ini bisa bagi yang mampu, bagi yang mau menggunakan mesin pemurni udara, ya, purifier apa ya, itu purifier itu yang memurnikan itu. Kemudian ya AC juga tetap hidup, ya, yang punya efek menyegarkan juga, recycle udara kita. Kemudian
kalau keluar rumah pakai masker. masker, Oke, itu ya. beberapa dua hal dok ya. Iya. Sudah dokter sampaikan Iya. cara salah satunya pencegahan dari asap Iya, bahaya asap dengan mesin ini. purifier tadi. Oke, tapi kita tahan dulu dok. Nanti Ya, kita baik. akan lanjutkan lagi apa-apa saja yang perlu kita lakukan sahabat keluarga muslim agar tidak terkena dampak penyakit dari asap karhutlah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.